Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya dan selamat datang kembali di channel YouTube gue. Oke, di video kali ini gue bakal coba untuk nge-review satu soundcard eksternal dari brand Coreplay dengan tipe KF02. Ini soundcard Coreplay yang KF02 tuh jarang banget dirilik oleh pembeli ya. Kebanyakan para pembeli itu ngebeli soundcard eksternal Coreplay KF01 atau yang KF03. Karena yang Coreplay KF02 ini tuh bentuk tampilannya tuh simple banget gitu. Nggak kayak yang KF01 ataupun KF02. Yang bentuk tampilannya tuh memang agak lebay tapi kelihatannya mungkin mewah ya daripada yang KF02 ini. Ini simple banget. Tapi kalau dari segi suara, gue sih lebih memilih yang Coreplay KF02 ini karena dia lebih bulat, lebih tebal dan lebih enak. Nanti gue dengerin ya hasil suaranya seperti apa ya dengan menggunakan mikrofon yang murah. Kita langsung aja unboxing. Di sini kita ada boxnya. Boxnya sendiri beda dengan yang Coreplay KF01 atau KF02 punya. Bentar gue liatin boxnya ya. Nah, ini yang KF03, ini KF01. Ini KF03 dan 01 sama ya boxnya. Sementara yang KF02 itu beda sendiri gitu. Dia silver gini, kemudian ada gradasi oranye sama kayak soundcardnya ya. Kita langsung aja cek. Di sini ada komposisi ingredient, bukan ingredient ya. Tapi ya spesifikasi dari soundcard itu sendiri dan ini original dari Coreplay. Langsung aja kita buka dalamnya. Nah, oke, kita buka dulu. Kita dapat sound card, kemudian ini holder phone. Ini kabel-kabel ya. Kita kepinggirkan terlebih dahulu aja si boxnya. Kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kita ke bawahin. Ini user manual, bisa kalian baca untuk penggunaannya, simple banget sih penggunaannya. Ini untuk kabel Type-C to Type-C ya. Ini untuk kabel charge-nya, Type-C to USB. Ada lagi jack 35 to 35, 35 to 35 juga, plus dengan holder phone. Nanti ini masang gimana? Nanti gue kasih tahu ya. Oke, yang paling utama adalah soundcardnya, Coreplay KF02. Kita coba nyalain dulu ya. Ini sebelah mana powernya? Ini gue nggak tahu masih ada atau nggak baterainya ya. Oh, masih ada. Ini bobotnya cukup lumayan berat ya. Bobotnya cukup lumayan berat. Oke, dari tampilan warna lampunya ya seperti ini. Dan untuk displaynya ini benar-benar simple banget. Simple banget. Jadi nggak bertele-tele ya untuk yang Coreplay KF02 ini. Di sini ada reverb, ada music, phantom powernya di sini, kemudian untuk volume mikrofonnya di sini, monitornya di sini, dan ini low, mid, dan high. Udah. Kemudian di sini adalah electric voice untuk meninggikan dan menurunkan tangga nada, ada Bluetooth, di sini efek, di sini denoise, Dodge music only, loop seperti soundcard pada umumnya, dan ini adalah efek reaksi yang bisa kita buat. Bagian depannya ya, phantom powernya ada di sini nih. Di bagian belakangnya ini ada XLR 48 volt, ada dynamic mic, mic 1 dan mic 2. Jadi di sini ada sekitar 4 mikrofon yang bisa kalian pakai. XLR bisa, dynamic mic bisa, mic 1, mic 2. Buat podcast cocok ya. Company instrument, speaker out, line 1 off, ini untuk streaming dan ini untuk charge, dan ini untuk terhubung ke smartphone yang kalian punya dengan menggunakan kabel Type-C to Type-C ya. Cuman sayangnya di Coreplay KF02 itu kabelnya tuh hanya untuk Android saja. Sementara yang di Coreplay KF01 itu udah sediakan kabel untuk iPhone juga ya. Ini yang Coreplay KF02 ataupun 03 itu hanya disediakan untuk Android saja. Oke, dan itu tampilannya. Di bagian belakangnya kosong dan baterainya sih. Oh iya, headsetnya ini bisa di belakang ini ya. Nih headsetnya bisa di belakang ini. Jadi untuk masuk ke headset di input ke sini. Untuk baterainya sendiri sekitar kalau nggak salah tadi gue baca 3600 mAh. Besar, sangat besar menurut gue dengan baterai segitu. So kita langsung aja cek hasil suaranya seperti apa dengan menggunakan mikrofon yang gue punya. Let's go.
Tes 1, 2, 3. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal ini dengan mikrofon SF666 yang harganya cuma 50 ribuan. Langsung tersambung ke smartphone yang gue punya tanpa proses editing apapun ya. Jadi ini langsung direkam, langsung gue upload atau gue edit ke Premiere Pro tanpa dinaikkan atau diturunkan untuk suaranya. Pokoknya nggak pakai efek apapun dan ini pure suaranya ya. Dan di sini posisi mikrofon hanya setengah, bisa kalian lihat di sini setengah. Kalau gua gedein jadi segini. Dan ini adalah posisi mikrofon saat dibesarkan. Gue nggak tahu ini denoise-nya aktif atau tidak. Kalau ini nggak aktif ya. Jadi kedengeran di headset. Nah setelah denoise-nya diaktifkan baru di headset jernih banget. Tidak ada kresek-kresek apapun. Dan kita coba untuk langsung naikkan low-nya. Ini low-nya setengah. Ih, enak banget nih. Tebal sumpah yang Coolplay KF08 ini dibandingkan dengan yang KF01 ataupun KF03. Low-nya kita angkat setengah. Middle-nya kita angkat setengah. Kemudian high-nya juga kita angkat setengah. Oke. Ini kayak ada delay ya. Tuh. Tes 1. Nah, TV-nya baru kita matiin, baru nggak ada. Enak banget suaranya cuy. Kita besarin lagi, ini segini, volumenya mid high. Monitor kita kecilin ya, biar nggak kencang banget di headset. Dan ini ada posisi low, mid, dan high-nya dalam keadaan full semuanya. Kalau menurut gue ini sih lebih enak ya dibandingkan dengan yang KF01 ataupun KF03. Padahal cuma pakai mikrofon harga 50 ribuan. Cuman memang dari tampilan ini simple banget. Dia udah dikasih untuk holder phone juga di sini nih. Jadi kalian bisa pasang ini holder phone smartphone kalian di sini, ntar di input ke bawah untuk kabelnya. Jadi kalau misalkan buat karaoke itu lebih enak ya dibandingkan yang dengan yang tipe KF01 atau 03 gitu. Jadi tinggal input aja. Kemudian kualitas suaranya kalau menurut gue sih lebih enak yang ini ya. Kita coba reverbnya diangkat segini. Ini reverbnya setengah. Kemudian ini reverbnya full. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya. Sumpah sih kalau misalkan kalian pengen beli mendingan yang ini aja sih. Kalau misalkan kalian pengen mengedepankan suara. Tapi kalau misalkan pengen sukanya desain gitu, desainnya pengen kelihatan wah, mewah dan lain-lain gitu kan, ribet, ya paling yang Coolplay KF01 atau 03. Tapi kalau misalkan kalian mengedepankan kualitas suara yang enak, pulen, bulet banget suaranya, mending beli yang Coolplay KF01 ini. Ini pakai mic yang murah aja udah kayak gini ya. Apalagi kalau misalkan pakai mic sekelas Samsung gitu, yang diinput ke XLR, itu tambah pulen suaranya. Ini gue cuman pakai mic kondensor yang jack 3,5 mm tanpa menggunakan phantom power 48 volt. Kalau pakai phantom power, lebih enak sumpah. Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal Coolplay KF02. Ini menurut gua ya, ini soundcard punya suara yang lebih pulen, lebih bulat dibandingkan dengan soundcard eksternal Coolplay KF01 atau Coolplay KF03. Memang kalau kita lihat dari segi tampilan, ini biasa aja gitu lah. Tampilannya tuh kayak rata gitu ya, nggak kayak Coolplay KF01 yang tampilannya lebih wah, atau 03 yang lebih enak dilihatnya, tapi ini lebih rata. Cuman dari kualitas suara gue jamin ini juaranya, Coolplay KF02. Kalau kalian pengen beli bisa cek aja link di deskripsi, harganya juga tertera di situ. Kalian pengen kualitas suara yang bagus meskipun menggunakan mikrofon harga 50 ribuan, pilihlah Coolplay KF02. So, sekian review singkat dari gua. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka video ini silahkan di like. Jika tidak suka, di dislike saja. So, see you on the next video.